Sebelum kita masuk ke praktek gagal bayar pinjol sampai auto lunas, saya ingin membahas dulu fase-fase dalam galbay pinjol. Oke, nah fase yang pertama, 3 hari sebelum jatuh tempo, Anda akan merasakan yang pertama panik, ya, cemas, yang kedua, yang ketiga takut, yang keempat auto tobat, ya, sedih, bahkan nangis, ya, selanjutnya merasa bersalah karena sudah dipinjami uang atau sudah dibaiki, lalu selanjutnya yang terakhir merasa sendiri. Nah, ini adalah perasaan Anda ketika 3 hari sebelum jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo. Gitu ya. Lalu yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, stop meratapi diri, stop merasa dunia ini tidak adil. Karena semua orang mengalami gagal bayar, semuanya sama rata. Ya, jadi jika Anda merasa bahwa dunia ini tidak adil karena Anda gagal bayar, Anda sudah menjadi orang yang baik tapi masih dicoba dengan gagal bayar, stop meratapi diri seperti itu. Ya, karena semua orang yang minjol itu mengalami gagal bayar. Semuanya sama rata. Ya, kenapa ada fenomena semua orang gagal bayar? Itu yang belum terjawab ya, kenapa semuanya itu bisa gagal bayar. Oke? Jadi cerialah, angkat pundak Anda, bahkan angkat dagu Anda seperti orang sombong agar Anda stop merasa dunia ini tidak adil. Oke ya. Nah, yang nomor 2 yang harus Anda lakukan itu ya boleh takut, ya boleh takut, boleh panik, boleh nangis, asalkan tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Ya, contohnya ya mengakhiri hidup orang lain untuk menguasai hartanya dan lain-lain. Karena tidak worth it atau tidak sepadan, ya cuma galbay doang kok sampai mengakhiri hidup. #galbay nasional. Ya, jadi Anda itu boleh takut, boleh panik, boleh nangis, karena itu natural dari dalam diri manusia itu. Ya, asalkan jangan pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Oke, ya. Nah, selanjutnya nomor 3, jangan pernah merasa bersalah. Sudah dibaiki, dipinjemi uang malah galbay. Nah, banyak sekali orang-orang atau nasabah-nasabah pinjol ini yang merasakan hal tersebut. Aduh, saya ini kan udah dibaikin, sudah dipinjemin uang, kok malah gagal bayar sih? Nah, ini harus Anda dengarkan ya. Harus Anda sadari, pinjol dan Anda itu bisnis. Ya, pinjol dan Anda itu bisnis. Pinjol tidak baik ke Anda. Kalau pinjol itu baik, maka bukan pinjaman tapi bantuan. Masuk akal toh? Masuk akal sekali ya. Kalau orang itu baik, kalau pinjol itu baik, maka judulnya bukan pinjaman tapi bantuan. Ya. Jadi Anda dan pinjol itu adalah bisnis. Ini adalah mindset yang jarang orang yang menyadari hal ini. Beban di pundak itu terasa sangat berat sekali karena dia merasa bersalah. Sudah dibaiki, dipinjemin uang malah galbay ya. Padahal ternyata pinjol dan Anda itu hanyalah bisnis ya. Kalau pinjol itu baik, maka bukan pinjaman tapi bantuan. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 4, tidak perlu curhat atau boleh curhat. Ya. Anda tidak perlu curhat jika mental Anda auto kuat. Ya, percaya kalau banyak orang yang galbay, tidak sendirian, galbay pinjol itu biasa saja, tidak bisa dipidana dan bersedia menerima semua resikonya. Ya, nggak usah curhat, ngapain curhat-curhat? Ya, oke, selanjutnya perlu curhat, jujur kepada orang tua, hadapi bersama-sama, merasa lega karena semua orang sudah tahu. Tidak ada yang disembunyikan lagi bahwa kita itu gagal bayar di pinjol gitu ya. Oke, tapi saya lebih prefer tidak curhat kalau saya. Kalau saya tidak perlu curhat karena biasa saja gitu galbay pinjol, tidak perlu rame-rame, tidak perlu geger-geger gitu kan. Waduh, kayak gunung meletus gitu kan. Wah, ini gimana gitu kan. Saya menyadari kalau pinjol itu biasa saja, nggak bisa dipidana, nggak bisa disita rumahnya, nggak bisa sita barangnya. Jadi apa yang perlu dicurhatkan gitu loh ya. Saya curhat ke orang lain juga ngapain? Karena gagal bayar pinjol itu aduh sepele gitu. Nah, tapi tidak semua orang seperti itu ya. Ada orang yang memang perlu curhat untuk merasa lega gitu kan. Oke ya. Nah, fase kedua mulai berani galbay, oke. Nah, mulai berani galbay ini akan melahirkan 2 tipe orang. Yang pertama cari-cari pinjol lagi yang lainnya dan jadi joki. Ya, yang kedua
tipe orang kedua melanjutkan hidup, tidak menyentuh yang berkaitan dengan pinjol-pinjol lagi. Gitu ya. Saya lebih menyarankan Anda untuk yang B, lanjutkan hidup, tidak menyentuh yang berkaitan dengan pinjol-pinjol lagi. Oke, nah fase ketiga ini hidup normal kembali. Biasanya 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, inilah 3 fase gagal bayar di pinjaman online. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang mari kita ke praktek gagal bayar. Langsung saja yang pertama, jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Ya, ini terdengar klise sekali ya. Jangan pernah respon ya. Solusi busuk ya, solusi busuk dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke, tapi begini. Akan saya bedah ya. Kenapa kita itu jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Semakin Anda menghilang, semakin Anda tidak pernah respon penagihan pinjol, Anda akan dianggap nasabah yang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya pinjol tersebut. Ya, tidak peduli mau diteror, mau didatengin, mau dihubungin kondarnya ya. Pinjol ini mencap Anda sebagai debitur yang sudah fix gagal bayar. Ya, tidak bisa diusahakan lagi. Gitu ya. Nah, jika pinjol ini menganggap Anda adalah nasabah yang sudah fix pasti gagal bayar, maka pinjol ini segera menghubungi pihak asuransi. Ya, pinjol ingin cepat-cepat melunasi hutang Anda agar citra dari perusahaan mereka tidak turun di mata investor dan di mata OJK. Ya, Anda harus tahu kalau sebuah perusahaan pinjol yang memiliki image gagal bayar yang tinggi, maka perusahaan pinjol itu akan diberikan sanksi oleh OJK. Ya, nah pinjol pasti ketar-ketir tuh kalau laporan hutangnya banyak nasabah yang gagal bayar. Ya, OJK kan minta, OJK meminta perusahaan-perusahaan pinjol untuk mengirimkan laporan keuangannya. Ternyata banyak yang gagal bayar. Ya, nah pinjol ini nggak mau seperti itu, ya, karena akan disanksi oleh OJK. Ya, maka dari itu ketika pinjol ini tahu nasabah ini fix gagal bayar, maka mereka segera menghubungi pihak asuransi, ya, lalu meminta untuk diganti uangnya menggunakan asuransi tersebut. Jadi segera hapus nomor Anda, hapus nomor WA Anda, ganti yang baru agar saat pinjol menagih atau menelpon, mereka itu tidak bisa terhubung dengan Anda atau mereka mendapatkan centang satu dari WhatsApp Anda. Oke, jadilah invisible atau tidak terlihat. Oke, tidak terlihat ini, nggak bisa dijangkau Anda itu, gitu ya. Kalau Anda masih membalas WA penagihan, masih ngangkat telepon ya, WA-nya masih aktif, teleponnya masih aktif, mereka atau pinjol-pinjol ini akan menganggap Anda masih visible, masih terlihat, masih bisa dijangkau, masih bisa diusahakan dengan cara ditekan, disebar data, diancam dan lain-lain. Ya, pinjol mengira Anda masih takut dan mau membayar pinjol itu. Ya, sehingga hutang Anda itu tidak segera dilunasi karena Anda itu masih bisa diusahakan menurut pinjol itu. Ya, masih balas kok. Ya, dia masih menjanjikan pembayaran. Terus saja gitu, tidak akan auto lunas. Ya, kalau saya, penelitian yang saya lakukan kepada pinjol itu, saya langsung tutup semua komunikasinya, ya, tidak pernah balas WA dan lain-lain, ya, itu segera diautolunaskan. Ya, benar terjadi, ya, di selik OJK saya. Jadi ibaratnya, mari kita adu kuat gitu ya, pinjol vs nasabah, adu kuat. Dengan pertaruhan, reputasi pinjol akan turun jika pinjol tidak segera melunasi hutang-hutang para nasabahnya yang galbay. Gitu ya. Jadi menghilanglah ya, menjadilah invisible agar pinjol ini segera menganggap Anda bahwa Anda ini nasabah yang sudah pasti di-cover oleh asuransi. Ya, karena Anda tidak bisa diusahakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada DC lapangan ke rumah atau debt collector lapangan ke rumah, sebisa mungkin jangan pernah ditemui. Ya, kenapa Bang seperti itu? Ya karena invisible tadi, ya tidak terlihat, tidak bisa dijangkau. Jika DC lapangan bertemu dengan Anda, ya DC lapangan ini akan balik ke kantor, lalu lapor hasil penagihannya. Entah alasannya itu nasabahnya janji bayar, entah nasabahnya itu lagi nggak punya uang. Nah, lagi-lagi pinjol akan menganggap Anda masih bisa diusahakan untuk ditekan, untuk ditemui. Jadi kuncinya adalah di laporan dari DC lapangan tersebut. Oke, jadi jika DC lapangan tersebut melaporkan ke kantornya bahwa Anda tidak pernah bisa ditemui, maka segera pinjol itu mempertimbangkan agar hutang Anda segera dilunaskan untuk menyelamatkan citra perusahaan mereka.
gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan pernah membuka lagi aplikasi pinjol yang Anda galbaikan itu. Ya, kenapa? Karena pinjol akan mengetahui bahwa Anda masih ada di situ. Oke, dalam aplikasi pinjol terdapat histori login para nasabahnya. Ya, DC bisa tahu kapan Anda login, kapan Anda logout, kapan Anda menginstal atau menghapus aplikasi tersebut. Ya, pinjol bisa tahu itu. Nah, jika histori atau catatan login Anda sudah lama sekali gitu, sudah 2 tahun gitu ya, galbainya gitu kan, atau 1 tahun gitu galbainya di aplikasi pinjol tersebut gitu ya, maka Anda akan dipertimbangkan lagi ya, sebagai nasabah yang diautolunaskan. Potensinya sangat besar sekali Anda itu diautolunaskan hutangnya. Gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, berbaik-baiklah kepada kontak darurat Anda. Jika Anda itu ingin auto lunas, ya berbaik-baiklah ya. Karena Anda harus meminta bantuan atau memohon bantuan. Jika ada yang menanyakan saya tentang hutang pinjol, kondar Anda itu wajib menjawab saya tidak kenal dengan yang bersangkutan sama sekali. Gitu ya. Agar DC-DC pinjol ini ya merasa ditipu karena Anda mencantumkan kondar asal-asalan. Gitu ya. Apapun alasannya ya, DC ketika menghubungi kondar itu wajib tidak pernah kenal dengan yang namanya Anda itu yang berhutang di sini. Gitu ya. Nah, nanti DC WA itu akan laporan lagi ya bahwa kondarnya palsu. Gitu dan Anda sudah tidak bisa dijangkau lagi. Nah, itu potensi auto lunasnya sangat tinggi sekali. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke langkah yang kelima ya, langkah yang paling sulit untuk Anda semua. Apa itu, Bang? Langkah yang paling sulit. Nah, langkah yang paling sulit ini adalah menunggu dengan tenang dan profesional. Oke, jika hutang Anda mau diautolunaskan seperti saya di Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar itu, maka Anda harus melatih diri Anda untuk menjadi manusia yang tenang dan profesional. Ya, ada harga yang harus Anda bayarkan jika hutang Anda itu ingin autolunas. Ya, apa harga itu? Membuang sifat-sifat kekanak-kanakan Anda. Ya, banyak sekali nasabah-nasabah pinjol ini mampu menceramahi orang, namun tidak bisa menceramahi dirinya sendiri untuk bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan pinjol. Ya, Anda wajib tenang dalam diam, ya, dan menunggu hingga tiba waktunya hutang Anda otomatis terlunaskan sendiri. Ya, nah itu yang paling susah. Ya karena kita biasanya menasihati orang tapi ketika kita mendapatkan permasalahan pinjol ya, kita ini ketar-ketir sendiri. Nah, saya sudah melewati hal itu. Ya, saya bisa tenang, bisa profesional dalam gagal bayar pinjol. Ya, saya tidak ketar-ketir, aduh saya harus nyari duit di mana ini, saya harus menjual apa ini ya agar pinjolnya cepat lunas gitu. Saya tidak. Saya galbaikan semua pinjol-pinjol saya itu. Ya, oke, ya seperti itu. Semoga Anda bisa menerapkan kelima cara-cara tersebut sehingga hutang Anda bisa auto lunas di slik OJK Anda itu. Gitu ya. Jangan lupa pinjol itu lemah. Yang kuat adalah masyarakat Indonesia. Reputasi pinjol ada di tangan kita semua. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.